Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hendak mempresentasikan tugas kami mengenai karakteristik bahasa Arab dan bahasa Indonesia pada mata kuliah Nazariyah Al-Tarjamah. Next. Usman Amin, seorang tokoh terkemuka dalam bidang filsafat dan pendidikan, mengemukakan beberapa karakteristik utama dalam bahasa Arab. Karakteristik ini mencerminkan kekuatan dan keunikan dalam bahasa Arab. Berikut adalah beberapa karakteristik dalam bahasa Arab. Next. Yang pertama, kaitan mentalistik subjek dan predikat. Bahasa Arab memiliki struktur yang kuat dalam kaitan antara subjek dan predikat. Ini menunjukkan bagaimana pemikiran dan logika terjalin dalam penyampaian informasi, di mana subjek dan predikat saling mendukung untuk membentuk makna yang jelas. Hubungan antara subjek dan predikat tanpa perlu kata penghubung yang jelas. Karakteristik ini menunjukkan bahwa dalam bahasa Arab, individu selalu terintegrasi dalam kata kerja tanpa memerlukan kata tambahan. Next. Karakteristik yang kedua yaitu kehadiran individu. Dalam bahasa Arab, tidak ada kata kerja yang terlepas dari individu. Individu tersebut tampil pada kata ganti dan berbagai bentuk verba melalui berbagai struktur kata dan kalimat. Kehadirannya tidak memerlukan sarana eksternal berupa kata atau tanda baca. Individu individu itu melekat dengan verba dalam strukturnya yang asli. Dalam bahasa Arab, kehadiran individu sangat diperhatikan. Ini berarti bahwa bahasa ini mampu mengekspresikan identitas dan keberadaan individu dengan jelas dan menciptakan nuansa personal dalam komunikasi. Karakteristik yang berikutnya yakni retorika paralel. Retorika paralel adalah salah satu ciri khas yang menonjol dalam bahasa Arab. Penggunaan struktur yang berulang dan paralel dalam kalimat ini memberikan kekuatan dan keindahan dalam penyampaian pesan serta memudahkan pendengar untuk memahami dan mengingat informasi. Maksud dari retorika di sini yakni bentuk atau model berpikir untuk menyatakan maksud yang diinginkan. Paralelisme bahasa Arab tampak dalam pemakaian kata sarana penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Selanjutnya, keberadaan i'rab. I'rab merupakan perubahan akhir kata yang menunjukkan fungsi sintaktik dan makna dalam kalimat. I'rab atau perubahan bentuk kata yang menunjukkan fungsi gramatikal dalam kalimat adalah aspek penting dalam bahasa Arab. Keberadaan i'rab memberikan kejelasan dan ketepatan dalam memahami hubungan antar kata dalam kalimat. Tatkala bahasa Arab merupakan bahasa Arab yang jelas dan terang, kehadiran i'rab menunjang kejelasan tersebut. I'rab inilah yang menjelaskan hubungan antar kata pada suatu kalimat dan susunan kalimat dalam kondisi yang variatif. Next. Karakteristik yang berikutnya yakni dinamika dan kekuatan. Bahasa Arab dikenal dengan dinamika dan kekuatannya. Hal ini mencakup kemampuan bahasa untuk beradaptasi dengan konteks dan situasi yang berbeda, serta kekuatan ekspresif yang memungkinkan penutur untuk menyampaikan berbagai nuansa emosi dan makna. Biasanya akar suatu kata akan melahirkan banyak kata yang lain. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab dinamis, namun di balik itu tersimpan kekuatan yang menampakkan kekuatan bahwa bahasa Arab berdiri kokoh, tidak mudah tergoyahkan. Dinamika dan kekuatan bahasa Arab ditopang oleh standar yang keabsahannya dapat dipertanggungjawab sampai saat ini. Standar itu tiada lain adalah Al-Quran. Bahasa di Al-Quran tidak pernah lapuk di telan waktu, tak lekang dimakan zaman, dan tak pernah sekarat, walau berbeda. Sampai saat ini, bahasa Al-Quran tetap menjadi sumber inspirasi yang tak pernah habis didalami dari berbagai segi dan oleh berbagai kalangan. Next.
Karakteristik selanjutnya adalah keutamaan makna. Bahasa Arab dikenal memiliki kedalaman makna yang memungkinkan ekspresi yang kaya dan juga beragam. Setiap kata dalam bahasa Arab seringkali memiliki beberapa makna tergantung pada konteks penggunaannya. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam komunikasi dan juga memungkinkan nuansa yang lebih dalam penyampaian pesan. Karena bahasa Arab sangat mengutamakan makna, implikasinya ialah banyaknya bentuk, struktur, dan juga pola untuk menunjukkan makna, sifat, dan juga keadaan. Selanjutnya, kekayaan kosakata. Struktur gramatikal bahasa Arab sangat sistematis dan teratur. Ini mencangkup penggunaan akar kata yang dapat membentuk berbagai kata turunan yang memperkaya kosakata dan memungkinkan pembentukan istilah baru. Bahasa Arab kaya akan sinonim dan variasi kata untuk menggambarkan konsep dengan tepat yang memperkaya ekspresi bahasa. Selanjutnya, Karakteristik bahasa Arab yang berikutnya yakni adalah kias, analogi kata. Secara umum, kias berarti membentuk kata tertentu berdasarkan pola tertentu atau wazan. Analogi kata biasanya memang ada pada setiap bahasa, namun bahasa Arab memiliki sistem analogi yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Dalam sistem morfologi bahasa Arab, dikenal istilah tasrif, yaitu bentukan kata tertentu ke dalam bentukan-bentukan lain berdasarkan pola-pola yang sudah baku. Proses analogi inilah yang dikenal dengan istilah tasrif. Pola-pola itu memiliki arti dan memang diperuntukkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Keragaman pola analogi dalam bahasa Arab menjadikan analogi ini sebagai ciri khas bahasa dalam bahasa Arab. Tasrif dalam bahasa Arab umumnya terbagi ke dalam dua bagian, yakni lugawi, yaitu perubahan kata berdasarkan kata ganti atau dhamir, dan istilahi, yang artinya perubahan kata berdasarkan jenis bentukan atau silab. Next. Selanjutnya, kita memasuki kepada karakteristik bahasa Indonesia. Dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, dijelaskan bahwa bahasa Indonesia memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kosakata. Sebagaimana pada bahasa pada umumnya, bahasa Indonesia juga memiliki banyak kosakata. Dalam bahasa ini, bahasa asing dapat dijadikan sumber peristilahan Indonesia. Istilah baru dapat dibentuk dengan jalan menerjemahkan, menyerap, dan menyerap sekaligus menerjemahkan istilah asing tersebut. Yang kedua yaitu aspek tata bahasa. Aspek tata bahasa Indonesia meliputi penggunaan kata dasar, pengimbuhan kata, kata pengulangan, dan juga penggabungan kata. Yang ketiga yaitu aspek semantik. Dalam aspek semantik, bahasa Indonesia mencakup hal-hal seperti sinonim, homonim, hiponim, dan polisemi. Yang keempat yaitu ada singkatan dan juga lambang. Next. karakteristik bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan bahasa lain. Berikut beberapa poin penting. Yang pertama, sistem fonetik dan fonologi. Kedua, morfologi. Ketiga, sintaksis. Keempat, kosakata. Kelima, tata bahasa. Dan keenam, dialek dan variasi. Next. Karakteristik bahasa Indonesia yang pertama ada sistem fonetik dan fonologi. Bahasa Indonesia memiliki 26 huruf dan suara yang jelas. Setiap huruf biasanya mewakili satu bunyi, sehingga pengucapannya relatif konsisten, dan terdapat juga pengucapan vokal dan konsonan yang jelas, yang memudahkan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada morfologi. Bahasa Indonesia adalah bahasa aglutinatif, yang berarti kata-kata dibentuk dengan menambahkan afiks, awalan, akhiran, dan sisipan ke kata dasar. Contohnya yakni pada kata baca menjadi membaca.
Terdapat juga proses reduplikasi untuk menunjukkan makna tertentu, seperti pengulangan kata rumah-rumah untuk menunjukkan pluralitas. Karakteristik yang selanjutnya yaitu kosakata. Bahasa Indonesia kaya akan kosakata yang berasal dari berbagai bahasa, termasuk bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa Sanskerta. Hal ini menciptakan keragaman dalam penggunaan kosakata. Terdapat juga banyak istilah serapan dari bahasa Inggris, terutama dalam bidang teknologi dan budaya populer. Sintak yang terakhir, yang selanjutnya adalah sintaksis. Struktur kalimat umumnya mengikuti pola subjek, predikat, objek atau SPO. Contoh, saya makan apel. Bahasa Indonesianya juga memiliki fleksibilitas dalam urutan kata, meskipun SPO adalah yang paling umum. Next. Tata bahasa. Bahasa Indonesia tidak memiliki tata bahasa yang rumit seperti bahasa Eropa, sehingga aturan tata bahasanya relatif sederhana. Pengguna kata ganti dan bentuk jamak ditandai dengan kata tertentu, bukan perubahan bentuk kata, dialek, dan variasi. Meskipun ada bentuk standar, terdapat berbagai dialek dan variasi regional dalam bahasa Indonesia yang mencerminkan keberagaman budaya di Indonesia. Dialek ini dapat mempengaruhi kosakata dan pelafalan. Karakteristik bahasa Indonesia yang terakhir, yakni penggunaan bahasa Indonesia dalam media dan teknologi. Bahasa Indonesia terus berkembang dengan munculnya istilah baru dan penggunaan dalam media sosial dan teknologi. Adaptasi terhadap bahasa gaul dan istilah modern semakin meluas, terutama di kalangan generasi muda. Beberapa karakteristik inilah yang menjadikan bahasa Indonesia unik dan kaya, serta mudah diakses oleh penutur asing maupun masyarakat lokal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.